Satu-satunya cara supaya orang lain menghargai kita adalah dengan membangun batasan diri yang kita buat, yang nantinya batasan itu akan membuat orang lain mengerti apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka. Sehingga orang akan segan sama kamu dan tidak semena-mena. Misal, kalau tidak diajak, ya jangan ikut. Kalau tidak mereka, nggak kasih tahu ya jangan kepo. Kalau kita tidak didengarkan, ya sudah, stop. Jangan lanjut bicaranya, tidak dilibatkan. Jangan ikut campur, tidak diminta, jangan kasih saran, itu akan membuat kita jauh lebih tenang. Dan tidak akan melukai perasaan kita. Begitu juga dengan perasaan orang lain. Dengan batasan-batasan itu, orang akan tahu kalau kamu tidak akan pernah takut pada siapapun. Orang-orang yang tidak menghargai kamu. Berarti, dengan menetapkan batasan ini, kita akan kehilangan banyak orang dong. Iya, bener banget. Kita akan kehilangan banyak orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi poinnya adalah kita akan kehilangan orang-orang yang tidak menghargai batasan-batasan kita. Dan kabar baiknya adalah, benar, teman kita itu akan sedikit. Tapi teman kita yang sedikit itu adalah orang-orang yang benar-benar menghargai dan sepaham dengan kita. Kenapa kita harus takut kehilangan teman? Apalagi orang yang tidak menghargai batasan kita. Yang saya pelajari, makin dewasa kita, bukankah memang circle pertemanan kita itu makin kecil? Artinya, lambat laun pertemanan kita akan tetap mengecil. Dan memang seperti itulah dunia bekerja. Dengan membuat batasan-batasan dalam pergaulan kita, semesta dengan sendirinya akan memfilter mana teman yang cocok untuk kita, mana teman yang punya value bagi kita, dan mana teman yang tidak memiliki value untuk kita. Teman yang satu visi dengan kita, dan mana teman yang tidak satu visi dengan kita. Atau setidaknya mana orang-orang yang menghargai prinsip masing-masing orang. Setelah itu, belajar untuk tidak ketika kita memang benar-benar tidak bisa atau benar-benar tidak mampu. Kedengarannya simpel, tapi percayalah, orang-orang yang terbiasa hidup nggak dengan harus menyenangkan orang lain, terbiasa harus diterima. Itu susah sekali. Percayalah, ketika kamu berhenti untuk hidup, untuk menyenangkan orang lain, dan kamu terbiasa untuk bilang tidak untuk sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan, maka nantinya kamu akan sadar bahwa kamu bisa kok menjadi orang baik tanpa harus mengiyakan semua permintaan orang. Nah, bagaimana kita bisa membangun rasa percaya diri kita untuk membangun batasan-batasan kita dan percaya diri kita untuk tidak mengiyakan semua permintaan orang tanpa takut kehilangan orang lain? Kuncinya, kita harus punya self-respect, rasa hormat terhadap diri sendiri, rasa menghargai kepada diri sendiri. Ketika kamu mau mendahulukan orang lain dan mengabaikan kepentinganmu sendiri, itu sama saja tidak menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak menghargai waktumu. Kamu tidak pernah menjadi orang yang disiplin terhadap apa yang sudah kamu jadwalkan. Hari libur ini, kamu pengennya minta yang di rumah main sama anak karena kamu memang tidak punya waktu di hari lain karena kamu sibuk bekerja. Tiba-tiba, temanmu ngajak kamu untuk pergi, dan kamu mengiyakan permintaannya. Hanya karena kamu takut kehilangan teman, karena takut dia tidak akan berteman denganmu lagi. Padahal, hari itu anak istrimu membutuhkan waktumu. Tapi, karena kamu tidak bisa menolak ajakan temanmu, akhirnya anak dan istrimu terabaikan. Kunci kedua, untuk membangun rasa percaya diri atau self-respect kita supaya kita tidak takut kehilangan orang lain adalah belajar untuk bisa sendiri dalam segala hal.
Belajar untuk kemana-mana sendiri. Karena di okay with being alone. Belajarlah untuk melakukan semua hal sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. Sendiri itu beda dengan kesepian loh ya. Kita bisa berteman dengan diri kita sendiri. Kita bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita bisa nyaman dengan diri kita sendiri. Poinnya adalah, ketika kita terbiasa melakukan semua hal sendiri, maka kamu nggak akan pernah merasa takut kehilangan orang-orang, apalagi orang-orang yang tidak menghargai privasimu. Kamu akan cepat move on dan melupakan ketika kamu putus dengan orang yang tidak cocok dengan kamu. Tanpa harus lebay, nangis meratapi, ketika pertemananmu harus berakhir, kamu akan cepat sekali pulih tanpa terganggu secara mental ketika kamu ditinggalkan. Lagian, melakukan semuanya sendiri di mata orang itu akan sangat bernilai. Dan orang tidak akan berani macam-macam sama kamu. Kamu bukan orang yang manja, dan kamu adalah orang yang mandiri di mata orang lain. Nah, bukankah itu sebuah poin yang sangat mahal? Intinya, menetapkan batasan atau boundaries adalah bagian penting dalam sebuah hubungan yang sehat dan saling menghormati. Ini bukan tentang sombong atau keras, tapi ini tentang memastikan bahwa kebutuhan dan kenyamanan kita dihargai oleh orang lain. Setelah kita membuat batasan-batasan tersebut, setelah kita berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak bisa kita lakukan dan kita yakini, maka langkah kita selanjutnya, kita harus konsisten. Jangan sampai batasan-batasan yang kita buat tersebut, kita sendiri yang melanggar. Misalnya kita mengatakan bahwa tidak boleh merokok di dalam kamar kos kita, tapi kita sendiri merokok di dalam kamar, dan bahkan kita merokok di dalam kamar orang lain. Jadi memang konsisten itu sulit dan berat. Supaya kita dihargai, setelah kita konsisten, maka yang berikutnya adalah perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan orang lain. Hargai batasan-batasan yang dibuat orang lain. Hargai juga ketika orang lain berkata tidak. Jangan hanya ingin dimengerti, tapi kamu tidak mau mengerti orang lain. Dan yang terakhir, jangan terlalu keras dan sombong. Terbukalah dengan saran dan kritik, dan bukalah ruang diskusi. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bukan cuma dihargai, tapi juga akan dihormati, disegani, bahkan kita akan dicintai. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita adalah apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Dan kita adalah cara kita memperlakukan diri kita sendiri. High value come from the high attitude. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.